Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Tiara Halida Pustasari. Jadi aku hari ini mau ngelanjutin pembahasan ke bab 3 tentang hukum perusahaan. Jadi kita langsung ke materinya. Jadi kita masuk pengertian. Menurut Wikipedia, perusahaan itu adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan, ada pula juga yang enggak. Nah, kalau menurut aku sendiri, perusahaan itu adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Masuk ke unsur-unsur perusahaan. Nah, yang pertama ada badan usaha. Nah, setiap perusahaan itu memiliki bentuk-bentuk badan berbeda-beda, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Nah, contohnya kayak usaha dagang, CV, PT, koperasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kegiatan di bidang ekonomi. Ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Yang ketiga, terus-menerus. Ini artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidental. Nah, yang keempat, bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu yang panjang. Lanjut, yang kelima, diketahui publik. Artinya, usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, jadi kita lanjut yang keenam, mendapatkan laba. Ini bertujuan agar usaha tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usahanya gitu. Yang terakhir, pembukuan. Jadi sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usahanya dia gitu. Jadi sebuah usaha dari perusahaan harus memiliki pencatatan tentang hak-hak mereka dan kewajiban mereka gitu. Dan itu termasuk hal yang penting sih. Lanjut ke jenis-jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contohnya kayak perusahaan kantor akuntan, pengacara, tukang cukur gitu. Nah, yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Nah, contohnya kayak dealer, toko-toko kelontong, toko-toko serba ada gitu, dan lain-lain. Jadi yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan ini adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual bahan jadi tersebut. Jadi kayak contohnya tuh kayak pabrik sepatu, pabrik roti gitu. Jadi dia kayak kebalikannya dari perusahaan dagang. Kalau misalnya perusahaan dagang itu nggak ngelakuin apa-apa, jadi kayak cuman beli barang jadi terus langsung jual lagi. Nah, kalau misalnya perusahaan manufaktur ini dia benar-benar mengolah bahan itu lagi, mengolah bahan baku agar bisa menjadi barang jadi kemudian dijual gitu. Masuk ke hukum perusahaan. Jadi pengertian hukum perusahaan itu adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai segala usaha dan bentuk usaha. Mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Lanjut ke perusahaan di Indonesia berdasarkan bentuk hukumnya. Yang pertama ada perusahaan berdasarkan badan hukum.
yang berarti perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara dapat berupa perusahaan persekutuan. Jenis perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha baik swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Kemudian yang kedua, perusahaan berdasarkan bukan badan hukum. Ini pengertiannya yaitu perusahaan yang dimiliki perusahaan swasta dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Nah, yang terakhir adalah dasar hukum perusahaan. Jadi, setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan, pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutuskan perkara yang diciptakan, jurisprudensi masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Jadi dasar hukum perusahaan itu di dalam sebuah perusahaan itu ada 4. Yang pertama kita bakal bahas perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan UUD 1945, misalnya ketentuan yang terdapat dalam KUHD, KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Kemudian yang kedua ada kontrak perusahaan. Ini biasa juga disebut dengan perjanjian, selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Jadi apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, dalam hal ini saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian atau pengadilan hukum sekalipun jika tidak ditemukan penyelesaian yang jelas. Kemudian yang ketiga, jurisprudensi. Ini adalah sumber hukum perusahaan yang diikuti oleh pihak-pihak terkait. Jadi hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Secara otomatis jurisprudensi akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha. Peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Kenapa? Karena itulah kebiasaan yang telah berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan lazim menjadi panutan untuk mencapai tujuan sesuai kesepakatan. Kebiasaan yang biasanya dapat menjadi acuan bagi perusahaan. Oke, jadi aku sampai sini dulu penjelasan di bab 3 yang mengenai hukum perusahaan. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila masih banyak tutur kata yang masih salah. Jika teman-teman dari sekalian ada yang ingin menambahkan, bisa langsung komen di kolom komentar aku. Untuk materi hari bab ini aku rasa sampai segini dulu. Mohon maaf untuk kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.